Apa di musala ibu-ibu ini yang kurang pas saya lihat? Tempat beruduknya sedikit. WC untuk buang air kecil sedikit. Jadi kalau orang sama tersasak ke jamban, tagang urik lianya menunggu orang di dalam. Harus ditambah jumlah WC tempat beruduk. Dan itu membutuhkan dana. Di sini ibu-ibu majelis taklim kan ada lagunya itu. Ya dana, ya dana, ya dana, 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 ya dana, ya dana, dana, dana. Kan? Jadi apa saja perlu dana. Rumah ibadah juga begitu. Jadi dengan keterangan saya ini salah satu sifat Rasulullah yang malam ini kita membaca sejarahnya, kita harus pemurah, jangan kikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Artinya, aku dan kita semua berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan tidaklah Muhammad itu seorang laki-laki bapak kamu, akan tetapi dia adalah Rasul Allah dan tidak ada nabi lagi sesudahnya, dan adalah Allah mengetahui segala sesuatu yang tidak kita ketahui. Wa qala aidan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Manambarasie suaronyo iko jo iko ba. Nikolai. Wah, ndak pakai gua. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu terdapat seluruh contoh tauladan yang baik. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan kepadanya lah kita meminta ampun. Yang kita hormati Bapak Ketua Pelaksana Panitia memperingati atau melaksanakan tabligh akbar
dalam rangka kita mendalami sejarah kehidupan Rasulullah semenjak dia kecil sampai menjadi Rasul, kemudian hijrah ke Madinah dan berhasil membina umat sampai usia beliau 63 tahun, beliau dipanggil oleh Allah. Jadi bapak-bapak, malam ini kita bukan memperingati kelahiran, membaca sejarah Nabi untuk ditiru. Kenapa? Karena Nabi itu tidak perlu diulang tahunkan, sedangkan dia sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Tidak perlu. Yang perlu itu apa? Kalau ini ditinggalkan kita berdosa dan hidup kita tidak bermanfaat di dunia ini. Apa itu? Tidak mau mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Itulah orang yang paling rugi. Karena dia kehilangan pedoman dalam hidup. Kenapa begitu? Karena yang dibawa Nabi itu dari Allah. Seluruh kita manusia ini diciptakan Allah. Itu dari apa? Dari tanah dan dari setetes mani. Nan balain pendape cie seorangnya pak. Ya, si Darwin katanya dari karo. Avia lainnya seorang dari karo. Kita dari tanah diciptakan oleh Allah. Kemudian yang kita hormati Bapak Lurah. Ya. Kalau orang nanti datang, tak perlu dibaca penghormatan, no, Pak. Ya kan? Nama nan datang deh. Ya kan? Yang kita hormati Bapak Kapolsek, Bapak Lurah, Bapak-bapak nan didahulukan selangkah, nan ditinggikan serantiang di Kecamatan Bukit Raya dan Kelurahan Simpang 3. Kemudian yang kita hormati ibu-ibu ketua majelis taklim. Kalau suami ibu-ibu polisi masih dinas, tu ibu-ibu Bayangkara. Kalau ibu-ibu suaminya masih ASN belum pensiun, tu ibu-ibu PKK. Kalau ada ibu-ibu ilia mudik membawa buku, tunya pakai serah lepis, selendangnya lilien diliye, itu ibu-ibu kepala julo-julo. Kesemuanya disebut bundo kanduang. Aba mangko ibu disebut bundo kanduang. Lai tahu? Lai. Tuan. Itu lai menyimak kaji tu mah. Karena bundo kena mengandung. Pak Kapolsek, Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Bupati pernah di dalam rahim bundo kanduang 9 bulan 10 hari. Begitu calon-calon pemimpin itu lahir, kapalonya nan lahir dulu atau kakinya? Apa-apa? Kalau bayi ibu-ibu lahir, mana dulu lahir? Kaki atau kepala? Apa cali orang rumah apa karena? Bang kau tahu? Iya kan? Orang rumah awak beranak tak bah dicalik tu. Nan tak boleh tu orang rumah orang. Berdosa. Ya kan? Jadi orang rumah orang awak boleh dicalik tak berdosa tu. Halal. Karena sudah kita nikahi. Mudah-mudahan bundo kanduang majelis taklim, penggerak PKK, penggerak posyandu, dan setiap kegiatan-kegiatan wanita yang positif di komplek kita ini, ya kan? Komplek kita ini rancak namanya. Atau Geria Intan Permai. Walaupun rumahnya lebih kadang seketik dari sarang api-api. Ya kan? Tapi namanya rancak. Sama rumah awak, Bu. Ambo rumah ambo di Padang namanya rumah BTN. Bangunan tidak normal. Karena kamarnya kete. Ada kawan nalai gak wapiti.
Nyoba li rumah orang celai. Hanya cian. Ketik je baru. Ya kan? Namun kita bersyukur. Kalau kita tak punya rumah, tentu kita mengontrak setarui. Mengontrak rumah ko ambompek balik tahun dulu. Nyo naik antarui CEO nyo. Tak tahu nyo basu naik gaji wak nak naik. Itulah orang yang punya rumah kontrak. Kalau ndak ditambahnya ada sedun sanaknya ke pulang. Ada seanaknya ke pulang dari rantau nang kemoni rumah. Ya kan? Itulah orang-orang nan mengontraan roh. Jadi bersyukurlah ibu-ibu, bapak-bapak nan berumah di Geria Intan Permai ini. Mungkin selama kita hidup kita ndak akan menyewa rumah lagi. Ya kan? Bacaronyo baso bisa kita barumah ko tarui Pak Ustaz. Indak kena lelang, ndak kena sita, jan barutang. Ikut sadonyo bautang, rice cooker bautang, blender bautang, mixer bautang. Ya kan? Laki bautangnya. Ndak ada nan cash je. Asenggonyo akhirnya SK tagadai. Ya kan? Itu tidak selamat kita. Jadi bagaimana caranya? Biarlah kita tidak memiliki sesuatu daripada kita terlilit hutang. Lihat terang ada ibu dan wajib tau. Itu. Tidak payah ibu mengundang kemari. Ya kan? Hutang itu sekarang berbunga. Ya apa enggak? Berbunga itu riba. Sampai mati kita makan riba. Ya kan? Kalau ambo wali atau bekas bu. Lah 10 tahun dan itu kaki sejawabannya. Ya kan? Awan ada telili utang. Berjuta kenangan. Oto bekas tu. Tapi kalau oto baru kredit tu berjuta tiap bulan. Itu bedanya. Semua yang kredit itu berbahaya selain dari riba. Apa? Kenapa jalan kerap macet? Karena oto banyak. Mengko banyak oto dek bautang kredit. Nyo pindahan dek orang ke haji kredit, macet lo haji kok. Jadi asal nama kredit macet. Makonyo kok kawa bini, kok kawa suami, jangan kredit. Langsung saya cash. Ya kan? Ini. Cash itu bagaimana? Ndak ada melalui pacaran, ndak ada melalui pertunangan. Begitu kita itu diskusi, cocok, ya kan? Langsung menikah. Kita ndak berdosa kemana pergi. Mudah-mudahan ibu-ibu berhasil mendidik anaknya di rumah tangga. Kenapa? Ibu-ibu kolim papeh rumah nanggadang. Ube jarih palarai damam. Sidingin tanpa di kapalo. Kaunduang-unduang ke Madinah. Kapayuang panji ke Sarugo. Ambam puru aluang bunian. Urang nan duduk jo sukatan. Panjayal jo pakir miskin. Paibo jo anak dagang. Apa tandanya? Sebelum bapak-bapak ini hadir di panggung ini, di kursi, itu sudah dibagikan snack untuk dimakan. Alah makan pak? Abialah mau pantun ni. Tali kayu panjang 9, orang memancing teh pelang. Kanelah anak lumbo-lumbo. Ambil air basuh lah tangan. Makanlah kue nan taedang. Jangan di paseraan saruknya. Jadi pelihara kebersihan. Baiko bapak-bapak panitia ko meminta kamu untuk penggalangan dana. Untuk rumah ibadah di komplek awak. Jadi kue yang dimakan tadi harus bayimpak awak. Jangan makan kue sana namu. Ya kan? Baiko bayimpak untuk kesejahteraan rumah ibadah kita. Kenapa begitu Pak Ustaz?
ibu-ibu dan bapak-bapak, karena Nabi yang kita baca sejarahnya pada malam ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pemurah, indak kikir. Ya kan? Kita baca sedikit sejarah Nabi mengenai kepemurahan ini. Suatu kali bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi itu sesudah salat subuh, lalulah ke rumah orang kaya. Orang kaya ini banyak binatang ternaknya, Pak. Maka dikasihlah Nabi 100 pasang kambing. 100 pasang berarti cie jantan, cie tino. Ya kan? Jadi apa kata Nabi? Kalau sebanyak kau kambing tunggu walu lombo balik. Daripada saya susah, lebih baik saya bagi-bagi pula. Dalam perjalanan dibagi pula oleh Nabi kambing-kambing itu kepada orang lain. Akhirnya tinggal 1 ekor saja yang jantan yang paling besar. Ya kan? Tuba di rumah-rumah, cie setinggal lain. 99 lanyo sedekah lo ke orang. Awara Nabi itu pemurahnya tu Pak. Kalau Muhammad nang kini Pak, jalan kota infak tu anyo cali tu. Lah tercabui pinti 100 dia nyo. Habis ko beli rokok yo dan anyo tukar 10.000 jadi. Tu Pak. Ikolah penyakitnya Muhammad kini nan perokok. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat yang saya muliakan. Jadi yang 1 ekor itu beliau sembelih. Itulah jalan kota infak bu. Jom pura-pura lalok saya. Isi plastik 7 piti. Kalau tidak ada cincin juga lang buka. Karena ini untuk kepentingan musalah aja lah. Mau nak masuk lah kalau itu beliau jalan begitu. Berapa 2.000. 2.000 payah sudah muzalat. Nama nanti nangadang tu masuk ke plastik tu. Ya kan? Sebab Allah tidak pilih-pilih apa yang akan diberikannya kepada kita. Ambo saja para siang pukul 2 Pak. Sampai kini macam-macam makanan yang ambo makan. Sawata ko ambo singkok kue ibu-ibu ko kece ambo, ya kan? Itu ada saka jugulo kue itu. Kira dalam 30 kira. Ya kan? Lama kue ibu-ibu. Pakai talu puyuh. Ada orang takut Pak. Talu puyuh itu tinggi kolesterolnya aja. Nan tinggi kolesterol itu kalau awak membayi. Ya kan? Asap pere itu makan salah. Ya kan? Nah, kalau awak dibayi kue itu, ayo tuh kolesterol lah. Jadi disembelih kambing tadi, dibersihkan. Kemudian dibumbu oleh Bu Aisyah. Nabi pergi salat duha. Ibu Aisyah tu Pak, hebat sekali memasak gulai kambing. Babaun sawali nyoba angin, ya kan? Orang zikir terpengaruh adanya. Orang zikir di masjid kami tu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Babaun ni nyoba gulai kambing Ibu Aisyah kau itu kita orang zikir lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga tetangga-tetangga di sebelah membawa piring untuk minta gulai itu. Tinggal segulai kambing tu sepotong lah. Di kampung ambo di baso sasai namanya. Kuahnya lega 2 sendok. Nabi pulang. Assalamualaikum ya Humairat. Selamat engkau wahai istriku yang kuning kemerah-merahan. Jadi Nabi memanggil istrinya Ibu Aisyah itu Pak Humairah. Karena kulitnya kuning kemerah-merahan. Apa kalau hitam bini jen Humairah lo dia imbau. Imbau sekalian. Ini kamu saja. Iya kan? Kau bini hitam Humairah lo dia imbau. Tak sesuainya.
Allah masak gulai kambing. Dia Allah Rasulullah. Tapi ambo minta maaf Rasulullah. Kenapa harus minta maaf? Karena harumnya gulai kita itu. Banyak tetangga minta ya Rasulullah. Tinggal satu potong aja lagi. Dan kuahnya 2 sendok. Nyuri-uri dek Nabi pungguang istrinya. Sadaqta, benar engkau. Benar engkau wahai istriku. Nan diagihan kau orang tu nanuntu awak dia. Nan sapotong tu kita makan KWC lo besoknya setengah tu. Ndak sadonya jadi gizi do. Ampasnya KWC painya. Tapi yang diberikan kepada orang itu untuk kita di akhirat. Iya kan? Nah, ini Nabi tu. Kalau Muhammad nang kini tu bu, lah nyo bagi-bagi segulai kambing kau dek bini nyo lo memakan le, nyo sipak kancah tu. Bagi-bagi segulai ke orang buat lu dapet le. Kan? Atur Rasulullah. Pemurah. Ya kan? Nah. Kaum muslimin, apa di musalah ibu-ibu ini yang kurang pas saya lihat? Tempat beruduknya sedikit. WC untuk buang air kecil sedikit. Jadi kalau orang sama tersasak ke jamban, tagang urik lianya menunggu orang di dalam. Harus ditambah jumlah WC tempat beruduk. Dan itu membutuhkan dana. Di sinilah ibu-ibu majelis taklim kan ada lagunya itu. Ya dana, ya dana, ya dana, 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 ya dana, ya dana, dana, dana. Ya. Jadi apa saja perlu dana. Rumah ibadah juga begitu. Jadi dengan keterangan saya ini salah satu sifat Rasulullah yang malam ini kita membaca sejarahnya, kita harus pemurah, jangan kikir. Bu, kalau bahasa Minangnya kikir itu apa? Sepili, alai. Ceke, alai. Jagung, alai. Kikir. Jadi kalau di Baso di Kampung Ambo, kikir itu ditukar dengan kikie. Nah, nan kikie kalau tahu Pak, tu orang tukang cok tu di bengkel cok. Kikie itu ada basi bule sepanjang wah. Kasih orang lain nyogosoh sampai licin, nan inyo aja nusak. Ya kan? Nyo menarimo senanamu. Mengeluan ndak muat. Atau orang kikir. Maka kalau ingin bersama Rasulullah di dalam surga nanti, jadilah kita orang pemurah. Jangan jadi orang kikir. Nah, ini ada cerita bapak-bapak ibu-ibu. Ada anak orang kulit hitam di Amerika. Namanya Howard Kelly. Dia sudah matang beragama Islam. Tapi malangnya ketika dia umur 10 tahun, ayah dan ibunya keburu meninggal. Dan itu jaraknya 10 menit. Apa kata ibu dan ayahnya kepadanya? Kelly, rasanya ayah sakit, mungkin tidak akan lama lagi. Kalau saya tidak ada lagi dengan ibumu, kamu harus bekerja keras ya nak. Tidak boleh minta-minta. Orang yang suka minta-minta akan hadir di akhirat nanti dengan muka tanpa daging. Jadi dalam hidup kau Pak, kalau ada tangan, ada ilmu, ada kaki, bau sawo awak, jo tangan awak tu mencari nafkah, jangan minta-minta. Orang minta-minta itu Pak, wajahnya ini nanti di akhirat tidak pakai daging, tulang saya. Sadang kurui saja di dunia aku banyak orang tanya Pak. Ang kurui mana nampikian. Orang kurui masih ada dagingnya Pak.
Jadi orang minta-minta itu Pak, tidak orang miskin saja. Ada minta proyek, minta pangkai, ya kan? Minta dukungan. Kadidukungnya lah kadang tak taluk dah. Mohon doa dan dukungan. Kalau doa jadi jelah nambah dukung gua. Ya kan? Bapak itu. Jadi jangan minta hidup ini. Berusaha kita. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat. Kalau untuk makan itu ada untuk setahun kecil. Lah habis bahan makanan tu setahun. Orang alun mamu menerimanya kerajo le umur 10 tahun. Jadi tukang basuh piring di rumah makan alun percaya orang. Untuk jadi tukang parkir di pasar alun percaya orang. Perutnya lapar. Bagaimana ini? Dia bermohon kepada Allah, ya Allah, izinkan saya meminta, ya Allah, daripada saya mencuri kan apa. Setelah itu saya akan berusaha, ya Allah. Nampaklah dinyo kadai ada orang menjual bakwan, ada orang menjual kue mangkuk, ada orang menjual apa namanya le? Onde-onde. Ada orang menjual kue talam. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, mana tuo onde-onde jo lamang? Mana tuo? Tuo onde-onde. Onde-onde ketek lah bauban. Lamang lah kadang babungkuh jo daun. Masih babaduang jo daun. Jadi kaum muslimin nampak olehnya kedai. Kedai itu tak ada orang di kedai. Diketuk pintu. Keluarlah anak perempuan kira-kira umur 8 tahun. Apa kata anak perempuan itu? Apa yang bisa saya bantu bang? Sebenarnya Ewor Kelly ini ingin minta kue. Tapi teringat dia pesan ibunya. Kalau minta-minta, indak badagi yang muko dia kirat nanti. Berbohong dia. Dado nanuda, dia udah salah tadi mah, salah ketuk pintu. Tapi anak kecil itu arif. Apa katanya? Bang, abang jangan berbohong lo jawab. Awak caliak muko abang pucik. Lutui abang marete. Abang lapar kan? Jadi dalam hidup ini yang perlu kita arif. Ambo kalau sedang wirid ko ada orang mencelik-celik jam pak. Ambo berhenti selai. Itu je orang. Berhenti jam boleh. Tandolah panjang nak kaji itulah bosannya menengah. Janji celik jam dah. Kamari saya mencelik. Ya kan? Nyuagilah de anak tu susu kambing ange. Jo roti bakar. Kini dijual orang roti bakar tu sandwich. Pakai sayur, pakai talua. Barabalinya kau dia. Pada piti tak ada tu. Dia orang kau menggalih bertanya. Tak membali abang dah. Ini rezeki dari Allah. Kalau abang belum makan ke sini aja. Ibu-ibu, bapak-bapak, karena nasibnya baik Ewor Kelly ini, selagi 10 kali dia ke sini Pak. Sudah tu dapat dia ibu angkat. Ibu angkat itu kaya dan baik. Ya kan? Dilanjutkanlah sekolah Ewor Kelly ini dari SD sampai SMP sampai SMA ke perguruan tinggi di Fakultas Kedokteran. Akhirnya dia jadi dokter dan mengambil spesialis menjadi dokter ahli penyakit dalam. Anak yang memberi dia kue tadi itu sudah gadis. Sudah besar pula dia. Sudah jadi anak gadis. Tapi malang nasibnya. Bagaimana? Dia kena kanker payudara. Ya kan?
Sudah sekian lama berobat, tidak ada angsuran untuk membaik. Akhirnya dirujuk ke kota, ke rumah sakit kanker. Yang direkturnya Dr. Howard Kelly. Anak yatim 16 tahun yang lalu yang diberi makannya. Melihat surat rujukan, menangis Howard Kelly ini. Ya Allah, ternyata yang sakit ini adalah anak kecil 16 tahun yang lalu yang pemurah ya Allah kepada anak yatim. Anak yatim itu engkau tahu ya Allah itu saya. Penyakitnya berat ini ya Allah sudah stadium 4. Saya mohon ya Allah sembuhkan anak ini. Maka Howard Kelly ini dokter taat bu. Dia tidak minta uang jaminan. Ya kan? Dirawat saja anak itu. Jadi kalau ada ibu dokter yang mendengar pengajian ini, jangan minta uang jaminan kepada pasien. Kalau tidak dia bayar, Bapak Ustaz, relakan saja. Nanti akan diganti oleh Allah dengan cara lain. Akhirnya dokter namanya tidak cuitu dah Pak. Kalau berubah, kayaknya lagai sopan boga, nyotanya orang anak Pak. Di mana kerja aja. Kalau di kitchen anak awak tu nanti tinggi pangkai, atau nyogi ubek sababan apa sampai tahun tak boleh berhenti makan ubek. Ya kan? Jadi awak kembali ubek taruh kerana nyo tahu bahasa anak awak adakah kayo Pak. Di siku ada yo dokter situ. Kalau ada ubahlah perangai kalian lain. Itu tengkulak namanya. Tidak menolong orang no, tapi menggolong. Ya kan? Yang memberi ilmu itu Allah. Abanya dokter muda itu gini Pak. Nyo tanya anak orang di kerja lu. Orang kalau kayak anak mus itu kerja. Taruh orang tu berubah. Itu suatu penipuan. Nyo karate nanti di Allah. Jadi lah. Ya kan? Howard Kelly ini enggak. Dia mengobat karena Allah saja. Akhirnya anak gadis yang memberinya makan 16 tahun yang lalu itu sembuh. Selama 5 bulan sembuh total. Ketika mau bayar dia nangis Pak. Dengan apa dibayar? Orang tua udah bangkrut. Kedai dan rumah sudah dijual. Tidak ada lagi. Nangis dia. Sedang dia nangis itu terdengar suara di belakang. Adinda, jangan nangis. Ternyata kamu lupa dengan saya. Saya tidak lupa denganmu, Dik. Saya adalah Howard Kelly, anak yatim 16 tahun yang lalu, yang selalu engkau beri makan dengan izin Allah, dengan roti bakar dan susu kambing. Maka sekarang engkau dibalas oleh Allah. Kamu tidak bayar lagi, pulanglah Dik. Tidak membayarnya oleh jadi Pak. Sekadang tu biayanya tidak membayar. Anaknya lagi dulu susu kambing yang roti. Aku untuk penyudahan musalah. Lain terangah deh bu tu. Kan? Mangko jangan nuli mengaluan. Lebih-lebih nanti tinggal siko. Kalau mbo dulu mu saji mbo nang kamu lagi impak. Mengalu siko mbo tinggal impak mbo. Mu saji mbo sedang membangun lo kini tu. Di Pagadang. Sebab itu orangnya lebih pensiun. Ketika dulunya salat di masjid kantu. Kini lah pensiun. Tak temui lain. Bapa kadang. Babuai ornamennya serupa di Madinah Pak. Kalau Pak lah Pak haji umrah. Coba bayangan. Amat itu. Itu kami kini sedang menunggu kacau tabah. Nambah ragi-ragi itu. Untuk kacaunya. Lah sudah dia kacau itu nanti dibuka dindingnya di dalam lah. Maka masjid itu akan menjadi lebar 24 kali 24. Ornamennya sama dengan Masjid Nabawi di Madinah. Insya-Allah itu lah Imam Pak Mbak. Mbak sekali kalau kesalat zikot untuk buang air sen susah. Ini bapak-bapak ibu antara. Iya kan? Ini. Jadi bapak pengurus masjid, jamaah, bapak RW, bapak RT harus giat membangunkan jamaah.
Allah akan mengganti bukan dengan pahala saja. Uang yang kita keluarkan itu akan diganti oleh Allah kembali. Ba'a ceritanya menjadi anak gadis nala sehat tadi Ustaz, nyo ndak membayar dah. Sampai sinan salah tamat ceritanya, alulai. Ada sambungannya, ambo ceritaan. Ndak ada. Kiro setelah nyo sehat, nyo dek mudo baru. Cepat pulihnya. Ternyata dilihat oleh Ewor Kelly, ndak tangguang rancaknya anak gadis itu. Ndak ada di simpang 3 ke orang gadis rancak itu. Karena hati dokter ko jadi kayaknya. Dokter ko de orang taatnya ndak mau pacaran no, Pak. Pacaran ko Pak, habis waktu ninya. Sama jo kredit Honda 5 tahun. Ya kan? Sudah sekolah bolo, cari kerja lo je. Bagaji bolo je. Lah dinginnya nasi ko. Jadi langsung dilamarnya untuk jadi istrinya. Dia lamar dengan bahasa Inggris karena dia orang Amerika ndak dapat dia mau bahasa Inggris. Ambo bahasa Inggris ko dua saya dapatnya yes no itu saja. Kita pindahan se ke bahasa Padang inyo melamar ko le ndak ba. Akato Ewor Kelly ko melamar anak gadis tu. Balabuh kapa di Muaro. Sarik muatan buah kopi, menompang pulau toke cangkeh, kapan datang dari Padang, dari mato asa mulonyo, kinilah jatuh ke dalam mati, tapuk ko indah adik balik, alame udah cinta seorang. Yo kanai natinya bu. Akini bertanya ambo ke ibu-ibu boleh, nanda kek ko salah, iya kan? Kalian sudah sakit bare, lah sehat, diube dek dokter, indak membayi. Kini nyo lamar lo untuk bininya, kalian tolak atau terima? Itu. Kan? Kalau ditolak tu memutahan cindu durian, Pak. Kan? Nyo tarimo de anak gadis, ko nyo wale, lo nyo pantun. Pantunnya bahasa Inggris lo, ndak lo dapat di den. Kita pindahan ke bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak. Kapan datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi. Sampailah juo ke Subarang. Pandai bana abang menembak. Menembak indak yo piluru. Karena sabalah jantung hati. Iman di dado digoncangnya bang. Nyo tambah jo bahasa Indonesia. Hatiku dalam hatimu. Kan? Akhirnya menikah orang ini. Begitulah balasan Allah kepada orang yang sudah dapat suami dokter, ya kan? Karena hati lo nyo kawak, ketika awak lah ube ndak membayar. Ada ayatnya nama narangan serupa itu tu Ustaz. Ada. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yaqsud wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah, maka akan diganti oleh Allah dengan pinjaman Allah itu dengan pengganti yang berlipat ganda yang tidak bisa dihitung. Wallahu yaqbidu wa yaqsud. Allah yang melapangkan rezeki dan Allah yang menyempitkan. Jadi kalau kita tidak mau, bisa saja rezeki yang lapang disempitkan Allah. Sawit lai rancaknya daunnya, tapi tidak mau berbunga, tidak mau berbuah. Kadai lai dibukanya tiap pagi, tapi orang tidak mau belanja.
Ya kan? Kadai nasi dibuka sambal lai lama pila ngau hijau sana berkunjung ke sinan. Orang tak ada. Ya kan? Ini namanya istidraj. Ya kan? Allah itu bisa saja menyuruh hambanya untuk apa-apa saja. Itulah Allah. Maka jadilah kita orang yang pemurah. Itulah salah satunya, ya kan, sifat Rasulullah. Sabinggu sudah tubuh laba bunyi seorang tunggal. Ala nikah hewarkeli itu janak gadi itu. Kemudian para jemaah ada ke rumahnya ada pesantren. Pesantren tu alun siap. Nyo sudah hamba dua suami istri. Aku masalah aku lain tak suami istri saya berdua dah. Seluruh jamaah. Ya kan? Mudah-mudahan jamaah Geria Intan Permai menjadi penghuni surga semuanya. Karena apa? Kalau lain namuh meniru Nabi. Apa itu? Tidak segan-segan membagi hartanya untuk jalan Allah. Kenapa? Allah boleh kita memakai harta sesuai kebutuhan. Ya kan? Tapi yang saya lihat ini banyak ibu-ibu muda. Ya kan? Banyak kebutuhan lagi kan? Anak ke kuliah, kemudianlah kerajonya awak ke peminantu. Tapi kalau ada ibu-ibu yang telah umur 72 seperti saya ini, bermenantu sudah selesai. Anak sudah berdapat kerja semua. Ya kan? Ada ibu bagalang ameh 100 ameh. Sekadang pelat becak. Ya kan? Agihan saya kamu salah. Ana mau salah ni. Capek siapnya. Sekarang bapak-bapak orang merampas ini Pak sudah tambah kejam. Kalau dulu nyo rampok nyo peciin tangan awak. Kalau kini Pak nyo pakai pisau tajam. Celialah dibawa di TV, nyo potong setangan orang nama galang tu. Iya kan? Dipotong dengan pisau tajam, nyo larian tangan dan pakai galang tu. Iko galang nyo ambil tangan kau nyanggian sekan nyang lah. Ini bapak-bapak. Iya kan? Atuh. Iya kan? Jadi ibu-ibu yang menabung dengan emas jangan berbentuk gelang. Jangan berbentuk cincin. Ameh murni dibalik gak tiga-tiga ameh kok sab garam kok barala. Atau disimpan tak nampak orang. Kalau dipakai galang Pak. Ambo tu galang bosnya. Datuk Merajo Golden Stick tu galang bo. Tidak pernah bawa tungkek tu Pak. Kalau dia bawa tungkek sepanjang kau Pak awaramenya sekadang kau tu. Itu tidak aman membawa jalan. Mau tinggal tarui. Tadi lah ditanya orang lain saji al-falah. Ma tungkek ame tu je. Dah ada orang Malaysia banyak gini je. Dia tidak pernah membawa bawa. Jadi ibu-ibu kalau pai baralik yang pakai galang ame yo, pakai segala kawahan dan hitam tu. Dan ini orang Malaysia tu. Ya kan? Dan ini. Sedangkan imitasi saya dipakai bu. Ada orang yang tak tahu bahasa itu imitasi. Rampok je. Ya kan? Apalagi emas yang asli. Kaum muslimin beberapa hari lalu, 5 hari lalu mau mengaji di Sorolangon. Sorolangon tu nyobawa ke pedalaman. Nama desanya Marukam. Jadi orang melawan Belanda dulu di sana dengan duri rukam. Marukam nama desanya. Di sana orang menambang emas. Itu sehari itu bisa dapat 0,5 kilo Pak. Ya kan? Tapi tidak tanggung lah doh. Diseo alat berat. Ya kan? Diseo alat berat. Maka saya lihat rumah orang di sana bagus-bagus dan cantik-cantik. Tapi saya tanya, ada tidak orang yang nambang emas ini yang tidak mengacuhkan azan? Saya bilang, ada Pak.
Nyo sibuk dek dapik jo ameh tu, azan orang tak terangah dia. Nah, di kampung ambo di Waso tu, di Canduang tu guys. Ya kan? Itu orang membajak kan jo kabau, Pak. Membajak sejak pagi jo kabau. Atau zuhur orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung kabau ke tagak. Ndak nyelo bajak leh. Bertanya tuannya nanti lekang kau bang kau tagak bang. Ndak terangah ada orang azan je. Kasalat waang aden malu salat deng kabau macam. Waang salat kerana waang manusia. Jadi kalau lah azan orang tu tanda waktu salat masuk. Waang salat pai bau dua sudah tu minum kopi, ambo bisa lo makan rumput jawa kubang, lalape lo pane ambo je. Sudah waang salat, sudah minum kopi, ambo lah selesai bakubang, membajak lo awak balik melaki sore je. Kiro-kiro layam muah orang tadi. Bana kabau atau salah? Bana, tapi orang bajak ko ndak muah. Sawah seketik saya taruh salah je. Tambahnya dia ndak lo salat. Alai semua sang je dia memang kecik kabau. Jadi kalau orang ndak acuh dengan panggilan Allah, ketika Allah memanggil salat sama jo. Suara azan itu bu, suara manusia. Tapi batinnya panggilan Allah. Panggilannya indah. Apa itu? Hayya 'alas salah. Mari kita salat. Kenapa? As-salatu miftahul jannah. Salat itu kuncinya surga. Ya kan? Kalau orang salat sudah terpegang di tangannya kunci surga. Kemudian infak sedekah. Itulah yang sangat dirindukan oleh orang yang mati kafir, dia kikir. Ya kan? Ketika dia akan mati, apa katanya kepada Allah? Ya Allah, baikolah mau matian, hidup mau gak 2 bulan lagi. Kamangawa angin ya Allah. Indah ingin salat, dia ndak ingin ke Mekah naik haji, ndak ingin umrah. Apa katanya? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Tundalah kematian saya akan bersedekah ya Allah. Seluruh harta saya akan saya sedekahkan. Jadi orang kafir mau mati, Pak, minta ditunda kematiannya. Bukan untuk salat, minta hidup balik tu. Untuk sadar, akhirnya awak orang Islam. Ada musalah awak alun samparono. Paralu dana. Ya kan? Dan kita tinggal di sini. Satu-satunya salat berjemaah hanya di musala kita itu yang dekat dari rumah kita. Ya kan? Ini butuh perhatian kita bersama. Bapak Ibu yang telah mengeluarkan infak terbaiknya malam ini untuk musala. Mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah dengan lipat ganda yang tidak bisa dihitung. Menjadi lebih banyak harta bapak-bapak dan ibu-ibu dari masa-masa yang berlalu. Kedua, cukup 3 saja Pak. Yang ketiga, sifat Nabi Muhammad yang akan kita tiru apa? Beliau pemaaf. Kalau ada orang berselisih paham di komplek gobo, ya kan? Itu biasa selaku manusia. Sedang orang beradik kakak bu, itu jo bapaknya, itu jo induknya. Lebih selisih pahamnya. Apalagi kita bertetangga. Ya kan? Ada orang bertetangga, kau pak buruk sangko. Nyopai takziah ada kematian. Rupa tetangga aku rumahnya rancak nyucali rumah. Di mana dapat piti dek kelera kau sarancak kau na rumah. Tu buruk sangko namanya. Ya kok di mana dapat lah piti dia orang. Tak perlu kita curigai. Lah ada sangkut pawitnya jawab. Kalau ada kita berselisih paham karena iri hati, karena ada sifat tidak senang, ya kan? Betapapun beratnya kesalahan tetangga kita, harus kita maafkan.
Itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau disakiti, dilempari dengan tahi onta, dilempari dengan batu sehingga kepalanya berdarah. Orang yang akan menolongnya bukan bapak polisi, bukan tentara, bukan brimob, bukan orang berpangkat tinggi. Siapa yang datang ingin menolongnya? Malaikat Jibril. Muhammad, kalau begini penderitaanmu, sedangkan kamu membawa dakwah, minta izinkan saya kepada Allah, akan saya hancurkan orang yang menyakitimu ini. Kalau awak Nabi Muhammad dapat agak kisah saja. Iko bakal habihana kurang ajarnya kamu macam. Banamnya je. Ya kan? Tapi Nabi enggak. Apa kata Nabi? Jibril, saya memang ingin minta tolong. Tapi bukan menghancurkan mereka. Apa? Tolong aminkan doa saya. Jadi orang yang menyakiti Nabi itu didoain. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku ini. Mereka berbuat begini kepada aku karena belum tahu ajaranku. Nanti kalau mereka udah ngerti ya Allah, mereka akan baik kepada aku. Atur Rasulullah. Jadi kalau ada kita sedikit-sedikit tersinggung, jangan tidak mau memaafkan. Sebagian orang bu, yo ada nang kare hatinya. Ni, ambo masalah kau ni, maafkanlah ambo yo ni. Lah 2 tahun kita ndak basapon. Sadar ambo dalam agama 3 hari ndak bolehnya ni. Kula 2 tahun maafkan ambo yo ni. Katanya, bapikirlah kau minta maafkan ambo. Bakuku ayam betino putih gagak nan hitam masuk lo dan balik ke dalam paru induk den. Ndak kade lagi maaf kau dah. Ini berbahaya ini. Ada orang sikon macam tu. Kalau ada mati jalan ya kan? Pendendam. Sedangkan Allah pengam. Allah yang punya bumi dan langit ini, sebanyak buih di lautan dosa kita, mau Allah mengampunkan kalau kita bertobat. Kenapa kita sesama manusia mendendam? Ya kan? Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sifat Nabi Ahmad yang kita tiru. Ya kan? Pertama, menjaga akidah dan ibadah. Yang kedua, beliau pemurah. Yang ketiga, pemaaf. Mudah-mudahan bapak ibu yang datang malam kini menjadi orang yang menjaga akidah Islamiah, orang yang selalu pemurah dan orang yang pemaaf. Lebih dari itu, saya doakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang Maha Agung, pada malam ini kami warga Geria Intan Permai dan masyarakat sekelilingnya dan para undangan tetangga kami dari RW dan RT lain berkumpul di bawah tenda yang megah ini ya Allah, menghadapkan hati, menadahkan tangan ke hadirat-Mu. Pada malam ini ya Allah, Engkau menolong kami di ruangan terbuka ini. Engkau menjadikan cuaca cerah sehingga masyarakat kami banyak datang menampungkan tangan untuk berdoa. Ya Allah, berkahlah hidup kami seperti berkah yang Kau berikan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau rumah tangga kami bahagia seperti bahagianya rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah kami rezeki yang halal sebagaimana Engkau telah memberikan rezeki yang halal kepada Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Bagi orang tua kami yang telah meninggal, bangunkanlah di lahatnya
raudatan min riyadil jannah. Bagi orang tua kami yang masih hidup, jadikanlah tubuh fisik beliau sehat, mental beliau sehat untuk beribadah ya Allah. Ya Allah, kami telah Engkau karuniai anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadikanlah anak-anak kami ini terbuka hatinya untuk menghafal Quran, untuk mendirikan salat, untuk selalu bergaul dengan baik. Jadikanlah generasi kami generasi yang berhasil guna, berdaya guna untuk bangsa, negara dan agama kami. Hindarkanlah anak kami dari narkoba ya Allah. Hindarkan anak kami dari minuman keras ya Allah. Hindarkan anak kami dari LGBT ya Allah. Hindarkan anak kami dari sodomi dan lesbian ya Allah. Jauhkanlah mereka dari perbuatan mungkarat dan maksiat. Dan seandainya rezeki kami bersama masih tersimpan di dalam bumi ya Allah, keluarkanlah untuk kami dan jadikanlah hati kami membagi rezeki itu untuk menyiapkan rumah ibadah kami ya Allah. Sekiranya rezeki itu masih di langit, turunkanlah rezeki untuk kami dan sebahagian akan kami bagikan untuk agama Engkau ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Bapak Ibu para hadirin, kalau ada yang saya sampaikan tadi salah menurut Bapak dan Ibu, saya mohon maaf. Dan kalau saya bersalah kepada Allah, saya mohon ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.